Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Latiningsih dengan NIM 2114110236 dari Prodi Perbankan Syariah semester 1 kelas A. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat yang berjudul Tujuan Hukum tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian bank sebagai mediator keuangan yang menjembatani antara pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, baik sebagai penyimpan dan maupun sebagai peminjam. Pendahuluan, kehadiran perbankan sangat penting, bergantung pada keyakinan individu. Bertambah meningkatnya keyakinan satu mutlak periode likuidasi bank maupun pelindungan nasabah. Bank sebagai lembaga perantaran moneter, khususnya sebagai pihak yang menghimpun aset-aset masyarakat, umumnya sebagai dana cadangan dan penyimpanan. Kemudian pada saat itu menata uang aset-aset tersebut sebagai cicilan. Setelah itu, bank disebut juga sebagai substansi bisnis yang melakukan aktivitas bergantung pada keyakinan terbuka, terutama klien yang menyimpan cadangan. Peran bank di Indonesia adalah sangat penting, khususnya dalam membangun ekonomi. Mengingat pentingnya peranan bank di Indonesia, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan harus tetap terjaga. Keyakinan warga negara itu perlu bersungguh-sungguh diamati, karena bank dengan tujuan agar bank yang bersangkutan tetap eksis dan menguntungkan bank serta nasabah menurut Marulak periode 1. Bank merupakan suatu perkumpulan moneter di mana orang-orang menyimpan sumber daya dengan bersandar pada keyakinan bahwa uang mereka akan diperoleh kembali pada waktunya dan digabungkan dengan pembayaran sebagai penghasilan. Masyarakat pada umumnya semakin tinggi perhatian masyarakat untuk menyimpan uang di bank, dan manfaat administrasi yang berbeda dengan bank. Terjaga tingkat percaya terhadap bank selain mengandalkan keahlian para pengawas atau pemimpin bank, serta bergantung terhadap kehormatan mereka. Memahami keadaan Bank Indonesia tersebut sudah mengeluarkan pengaturan sehubungan dengan model untuk kegiatan buruk di bidang keuangan. Untuk menjamin supaya bank dapat melaksanakan bisnisnya dengan baik, maka tugas pengurusan sangat penting untuk mengendalikan atau mengarahkan kegiatan bank yang bersangkutan sehingga uang nasabah yang disimpan di bank tetap aman. Pada awalnya pengusaha menangani bank diserahkan oleh Bank Indonesia. Mendahului berdirinya suatu jatuh hukum yang luar biasa sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perbankan, sebagaimana dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia UUB ringkasan. Sesuai pasal 34 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dilakukan oleh organisasi administrasi bidang administrasi moneter, kantor penatausahaan yang akan didirikan untuk menata usahakan bank, merupakan organisasi yang bebas dalam menyelesaikan kewajiban dan kedudukan. Berada di luar
kewenangan umum, serta wajib menyampaikan laporan pada Bank Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjelaskan tugas lembaga ini, berkoordinasi, bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui Bank Sentral. Badan pengawasan ini dapat menerbitkan pengaturan yang berkaitan dengan tugas pengawasan bank dalam upaya bersama dengan Bank Indonesia dan menyebut penjelasan terhadap Bank Indonesia serta informasi mengenai informasi skala besar yang penting, perpindahan kapasitas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke organisasi pengawasan sektor. Administrasi moneter dilakukan secara bertahap, kemudian dipenuhi persyaratan antara lain infrastruktur, anggaran, kepegawaian, konstruktur hierarkis, kerangka kerja data, kerangka kerja dokumentasi, dan pedoman pelaksanaan yang berada di bidang bentuk perangkat hukum dilaporkan pegawai Dewan Perwakilan Rakyat. Pengakuan pendirian kantor tata usaha bank sebagaimana maksud dalam pasal 34 ayat 1 UU BI diatur dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan UU OJK tentang tanggal 22 November 2011. Pemikiran yang mendasari OJK ialah menjadikan perekonomian masyarakat dapat berkembang secara ekonomi dan mantap. Hal ini membutuhkan latihan di bidang administrasi moneter yang terkoordinasi secara rutin, sopan, lugas, dan akuntabel, serta memiliki kemampuan untuk memahami rangka moneter yang diisi secara praktis dan stabil, serta dapat menjamin kepentingan pembeli dan masyarakat. Otoritas Administrasi Keuangan atau bisa disebut OJK merupakan organisasi yang otonom dan bebas dari klarifikasi pasal 34 ayat 1 UU BI. Mediasi berbagai perkumpulan yang mempunyai kapasitas, kewajiban, dan tenaga ahli pembinaan, pengolahan, penilaian, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU OJK. Menurut pasal 4C UU OJK, salah satu motivasi berdirinya OJK adalah untuk memastikan kepentingan pembeli atau klien masyarakat secara keseluruhan. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang disarankan adalah untuk menjamin kepentingan pembeli atau nasabah dan seluruh penduduk dengan pemerhatian perlindungan terhadap pelanggaran kesalahan untuk bidang organisasi keuangan seperti pengendalian dan berbagai jenis pembobolan di pelaksanaan organisasi yang berkaitan dengan usaha sebagaimana disebutkan bahwa bank sebagai yayasan moneter yang mengintervensi nasabah yang memiliki harta dengan nasabah yang membutuhkan sebagai dana atau simpanan investasi. Kemudian pada titik itu aset yang terkumpul diserahkan kepada nasabah yang membutuhkan sebagai kredit. Dari gambaran di atas terlihat bahwa ada dua nasabah objek penjamin dari OJK, yaitu kontributor aset atau klien pemberi pinjaman dan pengakuisisi klien atau klien pemegang akun. Dua pertemuan klien dalam pertukaran keuangan di sana-sini mengalami efek buruk dari kesalahan atau kecerobohan. Pentingnya bank dalam menguasai cadangan penyimpanan klien
dan melakukan bank untuk mendapatkan cadangan penyimpanan klien dan perlakuan bank untuk pendapatan cadangan diidentifikasi dengan aset yang mereka peroleh. Landasan deskripsi dari uraian di atas cenderung tertutup, tetapi pentingnya dan tugas OJK dalam bisnis keuangan sehingga membuat harmonisasi antara tempat bank sebagai lembaga intervensi moneter dan klien sebagai klien administrasi perbankan. Penelitian tujuan hukum tentang pengawasan bank dan pelindungan nasabah. Otoritas jasa keuangan merupakan kategori penelitian hukum normatif. Karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan sumber data penelitian atau bisa disebut dengan library research. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan kata dari sisi berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahan penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan penelaah, menjelaskan secara tepat, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Pater Muhammad Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Masuklah dalam pembahasan dari artikel saya, yaitu A. Otoritas jasa keuangan sebagai pengawasan bank. Sebelum perkembangan otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan OJK untuk mewujudkan kerangka keuangan yang sehat dan stabil, bank dalam menyelesaikan kewajiban tidak lepas dari pengawasan Bank Indonesia yang berlaku sebagai bank nasional. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank nasional bertujuan untuk memenuhi dan menjaga kehandalan nilai rupiah. Untuk memahami tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, khususnya sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Otoritas jasa keuangan memiliki kuasa yang luas, khususnya membuat pedoman di bidang administrasi moneter, menerima dan menolak izin endorsement, dan lain-lain. Pendapatan, laporan, dan data sekali di industri administrasi moneter memaksa otoritas manajerial memimpin penilaian, memimpin pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum, memberikan bantalan atau perintah yang tenang, mendelegasikan administrator hukum, membutuhkan gerakan bisnis untuk memastikan kepentingan klien, mencegah pelanggaran di bidang moneter, dan kantor institusional langsung keuangan. Ada 3 elemen yang lebih spesifiknya, yaitu A. Mengumpulkan aset dari masyarakat umum. B. Menetapkan aset yang diawasi ke dalam sebagai sumber daya yang berguna, misalnya dalam jenis kredit. Dan C. Menawarkan jenis bantuan administrasi melalui lintas angsuran dan administrasi bank lainnya. Dengan kapasitas seperti sepanjang garis ini,
Bank berjalan sebagai yayasan perantaran yang menyatukan dua peserta dengan berbagai kepentingan dalam meningkatkan aset seperti dalam administrasi, pertukaran lalu lintas, uang, dan angsuran. Kerangka keuangan tidak secara eksekutif sebagai macam bank, namun tindakan dari berbagai jenis dan kapasitas bank yang perlu pindah bersahabat dan sinergis menuju tujuan mengatur kerangka keuangan di bangsa kontraks antara negara dengan bangsa yang berbeda. Kerangka keuangan itu sendiri penting untuk kerangka moneter yang lebih luas. Pekerjaan kerangka keuangan di negara-negara baru dan negara-negara pertanian lebih menonjol atau dominan dalam kerangka moneter. Sementara itu, di wilayah-wilayah perkembangan, kerajaan sistem keuangan secara umum akan menyusut. Akibat lembaga-lembaga non-bank sudah dikoordinasikan serta bertumbuh dengan baik. Pelaksanaan penatausahaan atau ahli administrasi bank di Indonesia pada awalnya merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pada saat itu kewenangan tersebut ini pada dasarnya sejak tanggal 31 Desember 2013 lihat pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa OJK melakukan kewajiban mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan bantuan moneter di Indonesia atau sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia berpedoman pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau BI. Otoritas publik diperintah untuk membentuk organisasi administrasi wilayah nama Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK. Dengan beralihnya kewenangan administrasi Bank Indonesia sebagai bank nasional menjadi bank kepada OJK, maka unsur-unsur pokok Bank Indonesia saat ini adalah 1. Menjaga kestabilan moneter, 2. Kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Dalam pasal 7 UU OJK direncanakan ada 4 hal yang berkaitan dengan pedoman dan pengelolaan di sektor perbankan yang merupakan kewenangan OJK, yakni 1. Pedoman dan pengawasan organisasi bank yang meliputi pemberian izin mendirikan bank, merupakan tempat kerja bank, anggaran besar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan, dan SDM, konsolidasi, solidifikasi, dan akuisisi bank. Seperti halnya pencabutan izin bank. 2. Kegiatan bisnis bank, penggabungan sumber aset, pengaturan aset, hibridisasi, dan latihan di era bantuan. Yang kedua, pedoman dan manajemen sehubungan dengan kesejahteraan bank yang meliputi likuiditas, manfaat kelarutan, kualitas sumber daya, proporsi kecukupan modal, setidaknya membatasi terbesar dalam memberikan kredit maju, maka proporsi dana investasi dan simpanan bank. Proklamasi bank diidentifikasi dengan kesejahteraan pelaksanaan bank.
kerangka data pinjaman, penguji kredit atau uji kredit, prinsip pembuka perbankan. Yang ketiga, pedoman serta manajemen perbankan mengenai bagian pengawasan bank, termasuk membayangkan eksekutif, administrasi bank, pedoman mengenai klien, dan melawan menghindari pajak ilegal. Dan yang keempat, pedoman mengenal klien dan melawan menghindari pajak ilegal. Yang keempat, penanggulangan pendanaan intimidasi ilegal dan kesalahan perbankan. Selain itu, dalam klarifikasi pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa pedoman terlebih bagi pengawasan organisasi kesejahteraan, sudut persiapan dan investigasi bank adalah ekstensi pedoman dan manajemen mikrodepensi yang merupakan tugas dan kewenangan OJK. Khususnya pedoman dan manajemen selain yang ditentukan ketika pasal ini adalah kewajiban wewenang Bank Indonesia. Sesuai asuransi pembelian selanjutnya disebut sebagai klien bank untuk menjaga klien yang pertemuan musibah. Ada beberapa yang harus dilakukan OJK khususnya. 1. Pengaturan pasal 28 UU OJK, rencana beberapa langkah yang harus dilakukan oleh OJK dengan tujuan akhir untuk mengamankan nasabah, yaitu A. Memberikan data petunjuk kepada masyarakat luas tentang sifat-sifat suatu bank dan manfaatnya. Dalam hal bank dapat merugikan nasabah, OJK akan mengatur bank untuk menunda pelaksanaan sebuah menyakiti klien. Misalnya, sebuah bank menunjukkan efek samping sesekali tingkat kesejahteraannya menurun dan menunjukkan kecenderungan bank untuk gagal. Pengaturan pasal 29 UU OJK, pengaturan bahwa OJK menawarkan jenis bantuan untuk pengaduan nasabah yang meliputi yang pertama, menyediakan perangkat cukup dan akan membantu proses pembelian yang dirugikan oleh penghibur di lembaga jasa keuangan. 2. Membuat mekanisme pengaduan pembeli yang dirugikan oleh penghibur di lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga, bekerja dengan menyelesaikan keberatan pembeli yang disakiti oleh penghibur di organisasi administrasi keuangan sesuai dengan undang-undang dan pedoman di bidang administrasi keuangan. Meminta mengendalikan kegiatan untuk menentukan keluhan penabung yang dirugikan oleh bank yang dirujuk. Sebuah OJK mencatat gugatan terhadap bank yang merugikan nasabah, sehingga bank pengembalian sumber daya nasabah baik yang sangat dipengaruhi oleh bank yang dirujuk maupun penguasa suatu pihak lagi secara tidak jujur. Menggugat bank untuk meremisi kepada klien yang telah dirugikan karena menyalahgunakan hukum pedoman di bidang keuangan. Dalam pasal 21 OJK 07/2013 mewakili kebutuhan komite atau komitmen untuk bank melengkapi keseimbangan pemerataan dan kepatutan dalam membuat persetujuan dengan klien. Terlepas dari kenyataan bahwa pengaturan yang dibuat oleh bank secara konsisten
sebagai pengaturan standar tetapi sesuai dengan pengaturan pasal 22 ayat 1 POJK 07/2013. Pengaturan standar harus siap sesuai hukum dan pedoman. Salam. Untuk memahami standar relevan dengan pertukaran di bank pasal 22 ayat 2 POJK 07/2013, tekanan beberapa penyangkalan dalam pengertian lebih spesifiknya: 1. Mengumumkan pertukaran kewajiban atau di sisi lain komitmen bank kepada klien. 2. Menyatakan bahwa bank memiliki hak istimewa menolak diskon biaya oleh klien untuk item serta administrasi yang telah dibeli, misalnya dibeli obligasi yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, mengucapkan kekuatan pengacara dari klien ke bank untuk melakukan segala aktivitas sepihak pada barang dengan disimpulkan oleh klien dengan pengecualian tunggal selesai tergantung pada hukum dan pedoman. 4. Kelola komitmen verifikasi oleh klien. Jika bank menyatakan kehilangan barang yang dibeli atau administrasi oleh klien bukan kewajiban bank. Yang kelima, memberikan hak bank untuk mengurangi kenyamanan item dan tambahan administrasi untuk mengurangi properti klien yang menjadikan objek pengajian barang atau administrasi. Menyatakan bahwa klien bergantung pada pedoman baru, ekstra, maju atau berpotensi perubahan yang dibuat secara tunggal oleh bank pada periode ketika klien mengeksplorasi item dan manfaat tambahan yang dibelinya. Lebih lanjut di bagian 29 OJK lebih lanjut dari bagian 29 POJK 07 atau 2013 juga menegaskan bahwa bank harus bertanggung jawab atas kemalangan muncul dari blunder kekhilafan para eksekutif pekerja bank dan tambahnya orang luar yang bekerja untuk membantu bank khawatir. Adapun hubungan dengan bank, antara bank dan klien mengingat suatu pengaturan atau kontrak dan kemudian pada saat itu melahirkan hubungan yang mengingat secara hukum antara bank dan klien dalam pandangan standar aturan yang berlaku dalam hukum. Antara bank dan klien dalam pandangan standar berlaku dalam hukum perjanjian, salah satu adanya adalah pengaturan yang dilaksanakan dengan niat terbaik atau hebat. Berdasarkan standar ini, bank memiliki komitmen untuk menyimpan data tentang klien bank dan simpanan mereka. Pedoman misteri bank atau privasi sejauh keuangan telah dikenal sejak abad pertengahan dan setelah diatur dalam KUH Perdata di wilayah Jerman dan daerah perkotaan di Italia Utara dalam hal apapun, seperti yang ditunjukkan oleh Dennis Campbell. Kehadiran misterius bank telah ada sejak 4.000 tahun sebelumnya di Babilonia, sebagaimana dinyatakan dalam Kode Hammurabi dan selanjutnya di Kasia Romawi kuno. Apalagi di Austria pada abad ke-16 telah menganggap prinsip-prinsip memilih misteri bank sebagai sebuah hukum standar. Menuju pusat abad ke-19,
Legislatif di Eropa Barat telah memberikan sanksi pedoman misteri perbankan. Di sejak saat itu, hukum-hukum perlindungan telah dilembagakan di setiap yang membutuhkan sistem perbankan yang metodis. Pedoman misteri bank kemudian pada saat itu menciptakan bukan hanya untuk membentuk bank, namun sebagai tambahan sebagai permisi motivasi untuk mengamanatkan kepentingan klien individu. Sebagai kebebasan dasar dianggap manusia untuk mengamankan misteri pribadi, atau bisa dibilang hak atas perlindungan, khususnya yang berkaitan dengan misteri keadaan moneter atau bisa disebut juga perlindungan moneter. Ini bisa terlihat misalnya di berbagai negara, misalnya AS. Pengaturan misteri bank didasarkan pada gagasan kebebasan dasar yang diarahkan pada konstitusi AS. Adapun kesimpulan dari artikel yang saya buat itu menjalankan akhir ulasan tentang supervisi otoritas administrasi moneter atau OJK pada bank selanjutnya, keamanan nasabah bank sesuai UU nomor 21 tahun 2011 sehubungan dengan pengaturan dan otoritas jasa keuangan moneter 007 atau POJK 3013 dapat diselesaikan bahwa sejak diproklamasinya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa moneter pada 22 November 2011, kemudian pada saat itu pengaturan dan penggantian manajemen dari Bank Indonesia saat Bank Sentral pergi ke OJK berlaku wajar aktif per 31 Desember 2013. Itu jenis pengawasan diselesaikan oleh otoritas administrasi moneter terhadap sebuah bank mencakup pengawasan terhadap organisasi bank, pengawasan kesejahteraan bank, pengawasan bank sehubungan dengan berbagai dari kehati-hatian bank dan ulasan bank. Sedangkan selain sebagai bank, penyelenggaraan otoritas administrasi moneter juga berkewajiban untuk memberikan jaminan terhadap penabung bank dari kegiatan yang menghambat nasabah. Pengaturan pertukaran moneter sebagai norma standar yang mengandung banyak pengaturan. Bank sebagai menyewa dan klien sebagai pengaturan utang, menyeretkan pengawalan kebutuhan melamarkan postur organisasi klien. Selain itu, untuk memberikan asuransi kepada nasabah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, disetujui untuk melakukan langkah-langkah preventif agar terhindar dari musibah kepada nasabah, khususnya 1. Memberikan data dan edukasi kepada masyarakat secara umum tentang atribut-atribut bank dan manfaatnya. 2. Dengan asumsi bank dapat menghambat nasabah atau OJK meminta agar bank menghentikan latihan sebelum hal itu mengganggu klien. Misalnya, bank menunjukkan efek samping sekali menurut tingkat kesejahteraan dan menunjukkan kecenderungan bank itu gagal. Sekian dari presentasi dari saya. Salah dan kilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.